Saya tahu. Pak Jenderal tolong Pak. Saya tahu. Pak Jenderal tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Mapel Sejarah. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendudukan Jepang. Sebelumnya perkenalkan, saya Hita Setia dari absen 36 dan teman-teman saya. Saya Tina Haryanti, absen 4. Saya Kairuni Semutmaina, absen 19. Saya Wisam Nainajas, absen 34. Saya Muhammad Dafa Putra Sesi, nomor absen 25. Saya Bilan Ilham, absen 3. Baik, di sini kita akan langsung saja mempresentasikan dan membacakan materi tentang pendudukan Jepang. Mulai dari pertama. Nomor 1, pengertian. Masa pendudukan Jepang ialah peristiwa di Indonesia yang berlangsung dari Maret tahun 1942 hingga Agustus 1945, menggantikan pemerintahan kolonial Belanda. Jepang menguasai Indonesia untuk kepentingan perang Pasifik dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia atau Romusha. Namun, juga secara tidak langsung memicu nasionalisme dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang masuknya Jepang. Jadi, Jepang masuk ke Indonesia sebagai bagian dari ekspansi dalam Perang Dunia Kedua untuk menguasai sumber daya alam. Yang pertama, Jepang menyerang pangkalan Asia Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Kedua, pendaratan pertama di Tarakan pada Januari 1942 dan Belanda menyerah melalui kapitulasi Kalijati pada tanggal 8 Maret 1962. Dan selanjutnya yaitu sistem pemerintahan militer. Setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah, yakni A. Jawa Madura dan terakhir yaitu Angkatan Darat Jakarta.
penduduk padat, pusat ekonomi dan politik. Pemerintahan sangat ketat dan terorganisir. B. Sumatera, Angkatan Darat yang berpusat di Bukit Tinggi, yang berfokus pada eksploitasi SDA. Yang ketiga yaitu Indonesia Timur, Angkatan Laut di Makassar, wilayah strategis maritim dekat jalur Pasifik. Jadi yang keempat adalah organisasi bentukan Jepang. Yang pertama adalah organisasi sosial, ada gerakan 3A, yaitu untuk menarik simpati rakyat pada tahun 1942. Ada Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun ini kurang efektif dan akhirnya dibubarkan. Kemudian yang kedua ada Motera atau Pusat Tenaga Rakyat pada tahun 1943. Dipimpin oleh 4 serangkai dengan tujuan untuk menggalang dukungan rakyat dalam perang fisik. Yang ketiga ada Jawa Hokokai pada tahun 1944, yaitu organisasi Jepang untuk pengumpulan tenaga dan hasil bumi. Yang kedua adalah organisasi semi militer. Yang pertama Seinedan, organisasi yang dibentuk untuk pemuda. Kemudian yang kedua Keibodan, organisasi yang dibentuk untuk membantu polisi menjaga keamanan lokal. Kemudian yang ketiga Jinkai, yaitu organisasi yang mengurus organisasi wanita yang mengurus logistik dan kepentingan perang. Kemudian yang ketiga adalah organisasi militer, ada Heigo dan Beta. Heigo merupakan pasukan pembantu tentara Jepang dalam perang Pasifik. Kemudian Beta pembela tanah air untuk pertahanan lokal yang menjadi cikal bakal tentara nasional Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu 5. Dampak pendudukan Jepang. A. Bidang ekonomi dan sosial. 1. Romusa, biasa disebut dengan kerja paksa, yakni rakyat dipaksa membangun jalan, rel, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu jukun nangku, perempuan dipaksa menjadi wanita penghibur yang merupakan bentuk pelanggaran yang berat. Yang ketiga ekonomi perang, yaitu hasil panen disita Jepang dan rakyat mengalami kelaparan. B. Bidang budaya dan pendidikan. 1. Sugoi, rakyat wajib berhormat ke Kekaisaran Jepang setiap pagi. Dan yang kedua bahasa Belanda dilarang, namun bahasa Indonesia justru berkembang pesat. Lalu untuk selanjutnya perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan kooperatif bekerja sama secara taktis dengan Jepang yang dipimpin oleh Soekarno dan Bung Hatta untuk memanfaatkan Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Perlawanan bawah tanah menolak kerjasama dengan Jepang yang dilakukan secara rahasia dan dipimpin oleh Sultan Syahrir Hamid Saribuddin. Perlawanan bersenjata Singaparna di Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dan menolak Saigei. Kedua, Indramayu dipicu penderitaan rakyat Musa dan Bajar. Ketiga, ada pemberontakan peta Yang ketujuh, akhir pendudukan Jepang. Yang pertama ditandai dengan janji kemerdekaan oleh PM Moiso pada tahun 1944. Kemudian pembentukan BPUPKI dan PPKI. Kemudian ada bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, lalu terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power yang dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945.
Yang kemudian ada Seinedan. Seinedan adalah organisasi barisan pemuda semi militer yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 9 Maret 1943 untuk melatih pemuda Indonesia usia 14-20 atau 22 tahun agar mampu mempertahankan tanah air, namun sebenarnya tujuan sebagai tentara cadangan pertahanan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dan berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu. Good.